Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 14. Nah, kalau kita lihat di ayat 33, Lukas pasal 14 ayat 33, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wah, rupanya untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi pengikut Kristus harus rela melepaskan apa yang ada pada kita. Jika itu Tuhan izinkan, harus memang kita lepaskan bahkan nyawa sekalipun. Wow. Ini menjadi sesuatu yang perlu direnungkan. Apakah kita siap mengikut Kristus atau tidak? Nah, faktanya nanti memang ada orang yang coba-coba ikut-ikut Yesus, tetapi ketika ada tantangan, ada pergumulan, ada sesuatu yang harus dilepaskan, bahkan nyawa, dan tidak siap. Akhirnya tidak mengikut Yesus lagi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat. Ya, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita mulai dari ayat 25 berkata begini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, perhatikan banyak orang yang datang membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini sesuatu hal yang sangat penting ya. Orang banyak berbondong-bondong, tapi perlu diuji. Orang yang banyak ini yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, apakah sungguh-sungguh akan menjadi pengikut Kristus atau tidak? Nah, ujiannya adalah apakah mereka siap kehilangan sesuatu yang mereka miliki, yang sangat berharga, bahkan nyawa mereka. Jadi bukan berarti ayat ini berkata, oh kalau saya jadi orang percaya, saya harus benci papa saya, mama saya, saudara saya, istri saya benci. Tidak. Tetapi begini, kalau kita sungguh-sungguh mau percaya Yesus, menjadi pengikut Yesus, kemudian ada yang menghambat, ada yang menghalangi kita, ya. Misalnya bapak kita berkata, kamu dah boleh menjadi pengikut Kristus, kamu harus tetap ya dalam imanmu yang lama, kamu harus tetap mengikuti apa yang sudah keluarga ikuti selama ini. Kita punya aliran kepercayaan tersendiri, kita punya keyakinan sendiri, kita punya Tuhan sendiri. Jadi kamu tidak boleh mengikut Yesus. Nah, jadi kalau papa kita, orang tua kita, ya ibu kita, bahkan istri kita yang bagi sudah berkeluarga, atau anak-anak kita, atau saudara-saudara kita, ya baik laki-laki atau perempuan, menghambat kita untuk datang kepada Yesus, maka kita siap rela meninggalkan mereka. Jadi bukan membenci, oh saya percaya Yesus, oh saya benci papa saya karena saya percaya Yesus. Enggak. Ya kalau mereka juga sama-sama pengikut Kristus, ngapain kita membenci ya? Tetapi artinya kita rela siap dibenci oleh mereka, siap dianiaya oleh mereka, siap dikucilkan oleh mereka, siap tidak diberikan warisan oleh mereka, siap kita tidak mengalami kebersamaan lagi dengan mereka, ya, karena mereka menolak ya Yesus, karena mereka menolak Tuhan, ya, mereka mengatakan kepada kita supaya kita jangan sampai mengikut Kristus. Nah, ini seleksi yang luar biasa. Ya, adakah kita siap? Ya. Nah, kalau memang kita masih begitu terikat dengan apa yang kita miliki, maka Tuhan bilang gak layak. Jadi harus rela melepaskannya. Wow, ini sesuatu yang tidak mudah. Di ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan mungkin kita akan bertanya, ngapain juga jadi murid Kristus kalau saya kehilangan papa saya? Ngapain juga saya mengikut Kristus, saya harus mati? Tapi ingat, ketika kita takut kehilangan segala sesuatunya, justru kita akan kehilangan segalanya. Jika kita takut kehilangan nyawa kita, ya justru kita akan kehilangan nyawa kita.
Itu kata Tuhan. Artinya, ya, sungguh berkat luar biasa akan kita dapatkan ketika kita mengikut Kristus. Tapi ketika kita lihat, kita bandingkan dengan pergumulan yang ada, wah luar biasa, benar. Wah saya dianiaya, benar. Wah saya dibenci, kehilangan keluarga ini, ya benar. Tetapi sesuatu yang dari Allah, dari Tuhan, oleh karena kita mengikut Kristus, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Ya. Jadi orang yang kehilangan keluarga, dia akan dapatkan saudara yang banyak, keluarga yang banyak. Dan terlebih adalah dia berkenan di hadapan Bapa. Dan Yesus pun mengakui kita di hadapan Bapa. Artinya kita pasti masuk surga. Kita akan bersama-sama dalam kemuliaan Allah itu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ini digambarkan oleh Yesus ya. Kalau ada yang membangun gak duduk kah? Duduk toh, lihat dulu bagaimana keadaannya, siap gak? Oke gak? Artinya jangan sampai kita, wah ini semangatnya menggebu-gebu, ya, tidak berpikir. Jadi mengikuti Yesus perlu berpikir, saudara. Perlu berpikir, perlu perhitungan. Kalau enggak nanti di tengah jalan kita mundur atau diketawain. Jadi mengikut Kristus perlu perhitungan. Ya, sama seperti orang yang membangun tadi, duduk dulu, melihat dulu. Nah, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Orang itu semangat ikut Yesus, menggebu-gebu, hebat, beberapa bulan lagi nggak mengikut Kristus lagi. Alah, bagaimana itu? Nah, itu diejek kan. Saya mau berkata sesuai dengan firman Tuhan ini, memang kita perlu perhitungan kok. Dan setelah kita hitung-hitung, kita udah kuat, sanggup, artinya yakin banget ya tentang apa yang kita pegang, yaitu mengikut Kristus dengan segala risiko, maka apapun tantangan yang ada nanti tidak ada masalah. Ya, seseorang pernah kami layani dan dia meminta untuk dibaptis, dan sebelum minta dibaptis saya katakan, siap nggak kehilangan? Ketika engkau mengikrarkan imanmu, keluargamu yang semuanya belum ada yang percaya itu akan menolak engkau, bahkan akan mengucilkan. Dan dia berkata siap. Wah, ini teruji, siap. Dan betul, setelah dibaptis, dia percaya Yesus, kan dibaptis jadi umat percaya, pengikut Kristus, dikucilkan keluarga, dihina, bahkan dikatakan kamu dapat berapa sih jadi orang Kristen? Kamu diupah berapa? Dan dia bilang tidak. Karena saya berjumpa dengan Tuhan, apapun risikonya kan saya siap menanggungnya. Dan sampai sekarang dia mengikut Kristus, puji Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi setelah dia sungguh-sungguh ya melakukan firman Allah, dan awalnya memang dibenci oleh keluarga. Tapi saya katakan jangan balas membenci, tetap mengasihi. Dan karena dia memang sungguh-sungguh tetap ya memiliki hubungan baik dengan keluarga, walaupun dia dibenci, tapi dia tidak pernah membenci mereka. Dan pada akhirnya sekarang sudah diterima. Bahkan saudara-saudara mereka melihat, wah ini kok berbeda ya. Ya, padahal saudara saya ini pengikut Kristus kok berbeda dengan yang lain. Artinya mereka melihat kasih yang ada di dalam diri orang percaya ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Yesus memberikan gambaran lagi. Yang kedua dikatakan, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ya, jadi kalau memang nggak sanggup ya udah mundur aja. Nah, kira-kira itu. Ya. Nah, kira-kira apakah kita berkata sanggup nggak sih saya mengikut Kristus? Nah, pengenalan kita kepada Kristus akan membuat kita sanggup mengikut Kristus. Orang yang gak sungguh-sungguh mengenal Kristus, dia akan hancur di tengah perjalanan. Dia akan rontok, dia akan tinggalkan Yesus. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman bersama Tuhan, kita yakin panggilan itu dan kita bandingkan. Seperti Rasul Paulus katakan begini,
Ya, penderitaan yang aku alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi kita harus tahu mana yang lebih berharga. Ya, jadi kalau kita tahu yang lebih berharga adalah mengikut Kristus karena akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, yang dahsyat, ya kita rela menderita, rela melepaskannya. Siapa? Nah, itu maksudnya perhitungannya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Kira-kira ikut Yesus apa sih yang akan saya dapat? Gimana sih nanti? Udah menderita begini terus gak dapat apa-apa? Oh tidak. Penderitaan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Wow, luar biasa bukan? Nah, untuk itu mari tetap setia mengikut Kristus, ya. Maka di ayat 33 tadi dikatakan, demikian pula lah, ya, dari ilustrasi tadi, ya, baik orang yang membangun, raja yang akan berperang, yang semua perhitungan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita adalah murid Kristus, berarti kita siap menghadapi segala tantangan, siap melepaskan apa yang harus kita lepaskan, bahkan nyawa pun jika itu yang Tuhan izinkan harus kita alami. Ya, banyak orang-orang yang karena percaya Yesus, mengikut Kristus, karena pengenalan akan Tuhan, dan mereka memang siap mengalami penganiayaan itu. Kadang-kadang kita berpikir begini, ini pikiran manusia, daripada dianiaya, dicambuk, dihina oleh orang lain, ya pura-pura aja kita tidak usah mengakui sebagai Tuhan. Ya nggak usah lah, agama itu masalah pribadi dengan Tuhan kan di hati. Ya biar aja kita ikut agama mereka nggak apa-apa, tapi kan hati kita kepada Tuhan. Nah, berarti kita malu dong mengakui Yesus, tidak siap dong berkorban. Bagaimana kita dapat layak di hadapan Allah? Jadi kita harus jelas, jati diri kita harus jelas. Ya, jangan karena takut mati gitu loh, kita mulai menyamarkan identitas kita. Jangan, tetapi identitas kita jelas. Maka dikatakan, ya, gambaran yang ketiga ini menarik. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuang saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kita adalah garam, ya harus asin, ya harus ada rasanya, ya jangan menjadi tawar. Karena kalau udah tawar nggak ada gunanya. Tapi kita garam yang berfungsi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dan mempersiapkan diri kita untuk siap kehilangan, ya, segalanya apa yang kita miliki, oleh karena pengenalan kita akan Tuhan, oleh karena kita mau mengikut Kristus sampai garis akhir. Kita lihat tadi ada banyak orang berbondong-bondong datang mengikut dia. Apakah sampai garis akhir semua mengikuti? Ini merupakan seleksi. Jika mereka siap kehilangan segala sesuatunya, pasti mereka akan terus mengikuti sampai akhir. Pun demikian dengan kita. Kita kehilangan, bahkan yang paling puncaknya kehilangan nyawa pun siap. Dan tidak ada masalah lagi pasti. Ya, orang mati aja gitu udah siap kok. Ya. Berarti yang lain jangan hanya karena masalah jabatan, naik pangkat, teman hidup, ya makanan, minuman, gara-gara itu kita tinggalkan Yesus. Jangan, nyawa pun udah siap. Ya berarti kita ya pasti akan bersama-sama dengan Tuhan, pasti masuk kerajaan surga jika memang kita terus mengikut Dia, bahkan rela kehilangan nyawa kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Jika kita diperhadapkan dengan penderitaan, dengan pergumulan yang ada, ya itu sesuatu yang harus kita hadapi. Ya jika Tuhan izinkan. Tapi percayalah, bukankah janji Tuhan adalah Dia menyertai kita? Ya, Dia tolong kita. Dia beri kekuatan. Mungkin kita berkata lepaskan dari siksaan itu, mungkin tidak dilepaskan, tetap masuk dalam siksaan itu. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang harus dipenjara, digebukin, dianiaya.
Itu Tuhan izinkan. Tetapi satu hal, Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberi kekuatan kepada mereka untuk menanggung siksaan itu. Jadi Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Justru orang-orang yang masuk dalam penganiayaan itu benar-benar imannya teruji. Mereka setia. Jadi kita pun harus membuktikan kesetiaan kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian.